Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun. Ya pun. Halo Sobat UAP, perkenalkan nama saya Revani Sumardewi dari Prodi D3 Kebidanan. Di sini saya bertugas sebagai narator untuk ini tugas mata kuliah Ilmu Sosial Budaya dari Ibu dosen Ibu Juwita Desti Ayu SPM MA tentang mitos-mitos budaya kelahiran yang ada di Indonesia. Sebelumnya, teman-teman udah pada tahu belum sih kalau sekarang ini di Indonesia sudah memiliki 38 provinsi. Di sini saya tidak sendiri, tentunya di sini saya bersama rekan-rekan saya. Yang pertama, di paling ujung ada Bista, selanjutnya ada Fani, selanjutnya ada Tina, selanjutnya ada Juwita, dan ada Diana, ada Tia, dan sebelah kiri saya ada Ida, selanjutnya ada Jessica, dan ada Firma, ada Jessie, ada Diha, dan yang terakhir ada Elvina. Di sini saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan tentang mitos-mitos budaya kelahiran yang ada di Indonesia. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa komen, like, and subscribe channel ini ya. Bye! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Juwita Desti Ayu. Saya merupakan dosen dari program studi Diploma 3 Fakultas Kesehatan Universitas Aisyah Prinsep. Melalui momentum ini, perkenankan saya selaku koordinator pengampu mata kuliah sosial budaya dalam praktik pelayanan kebidanan dengan bangga mempersembahkan proyek video ini yang merupakan hasil kerja keras serta dedikasi para mahasiswa semester 1 program studi Diploma 3 Kebidanan Fakultas Kesehatan Universitas Aisyah Prinsep tahun akademik 2024-2025. Dalam proyek ini, para mahasiswa mengangkat berbagai mitos yang berkembang di masyarakat Indonesia terkait dengan praktik pelayanan kesehatan secara umum dan juga praktik pelayanan kebidanan secara spesifik yang tersebar di 38 provinsi. Keberagaman budaya di masyarakat Indonesia menciptakan berbagai kepercayaan dan juga tradisi yang berkembang di masyarakat, termasuk dalam aspek kesehatan ibu dan anak. Hingga saat ini, masih begitu banyak mitos yang dipercaya oleh masyarakat, mulai dari masa pra-perkawinan, kehamilan, persalinan, nifas, hingga bayi baru lahir, sampai dengan masa anak prasekolah, dan juga praktik keluarga berencana. Pemahaman terkait dengan mitos-mitos yang berkembang ini sangat penting bagi para bidan, sehingga dapat memberikan pelayanan kebidanan yang tidak hanya ilmiah dan berbasis bukti, tetapi juga tetap menjunjung tinggi dan menghargai aspek sosial budaya yang hidup di dalam masyarakat. Melalui video ini, para mahasiswa tidak hanya memaparkan berbagai mitos yang berkembang di dalam masyarakat, tetapi juga memberikan pendapat dan pandangan kritis terkait bagaimana kita selaku tenaga kesehatan dapat bersikap dan menanggulangi mitos-mitos tersebut. Upaya dalam memberikan edukasi secara tepat dan bijaksana sangat dibutuhkan sebagai salah satu indikator dan kunci untuk meluruskan pemahaman yang masih keliru, tanpa harus mengabaikan nilai-nilai budaya yang dijunjung tinggi. Saya berharap melalui video ini, kita semua dapat sama-sama lebih meningkatkan pemahaman terkait pentingnya integrasi pengetahuan kesehatan serta pendekatan budaya di dalam masyarakat, khususnya dalam praktik pelayanan kebidanan, sehingga kita semua dapat memberikan pelayanan sesuai dengan kewenangan dan juga memberikan pelayanan secara holistik dan berempati, menjembatani sains dan kearifan lokal yang ada di dalam masyarakat sebagai bentuk untuk meningkatkan kesejahteraan kesehatan ibu dan anak.
Terima kasih kepada seluruh mahasiswa dan para pihak yang berkontribusi dalam proyek ini. Semoga apapun yang telah disampaikan melalui video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destika Putri Jaksa dengan NPM 240105003 dari Prodi D3 Kebidanan semester 1. Di sini saya akan memaparkan video mitos-mitos kehamilan yang ada di Provinsi Kalimantan Barat, Bengkulu, dan Aceh. Mitos yang ada di Provinsi Aceh. Mitos Provinsi Aceh, ibu hamil tidak boleh mandi saat maghrib. Penanggulangannya adalah pukul berapapun ibu hamil mandi, baik di pagi hari maupun di malam hari, tidak berdampak buruk pada kesehatan ibu dan janin. Mandi larut malam saat hamil sebenarnya tidak dilarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Halo sahabat UAP, perkenalkan saya Alfida Azahra dengan NPM 240105001 Program Studi D3 Kebidanan semester 1 Fakultas Kesehatan Universitas Aisyah Pringsewu. Di sini saya akan menampilkan video tugas dari Ibu Juta Desri Ayu STR KPDN MKAP mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar terkait mitos-mitos kehamilan yang ada di Sumatera Utara. Salah satu mitos yang ada di Sumatera Utara adalah tradisi marapi untuk ibu nifas dan bayi. Tradisi marapi adalah mengasapkan ibu nifas dan bayi selama 40 hari. Tradisi marapi ini dapat mengakibatkan gangguan-gangguan, salah satunya yaitu ada dehidrasi, sesak nafas, atau ada luka-luka bakar. Nah, penanggulangannya adalah disarankan kepada masyarakat untuk perawatan ibu nifas dan bayi ke klinik-klinik terdekat untuk berkonsultasi ke para bidan. Mungkin hanya ini video yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat UAP, perkenalkan nama Ambo Idawati, Ambo dari Universitas Aisyah Pringsewu dengan NPM 240105006, Ambo dari Prodi D3 Kebidanan Fakultas Kesehatan Universitas Aisyah Pringsewu. Nah, sebelum Ambo melanjutkan tentang mitos-mitos yang ada di Sumatera Barat, Ambo akan mengajak kalian untuk mengenal baju daerah Sumatera Barat yang seperti Ambo pakai hari ini loh teman-teman. Nah, hari ini Ambo memakai baju Sumatera Barat yang bernama kadang khas. Kadang khas ini adalah baju khas daerah Sumatera Barat. Untuk melanjutkan video sebelumnya, saya akan membahas mitos-mitos yang ada di Sumatera Barat. Salah satunya adalah mitos ibu hamil tidak boleh memakan kerupuk kulit. Apakah benar? Nah, mari kita simak video ini. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang ketuban darah itu apa. Ketuban darah adalah komplikasi persalinan yang terjadi ketika cairan masuk ke dalam aliran darah ibu hamil yang penyebabnya belum diketahui secara pasti. Mungkin ada resikonya seperti usia ibu hamil 35 tahun, gangguan plasenta, dan cedera pada rahim ibu hamil. Di sini saya akan membahas kerupuk kulit itu berbahaya tidak sih untuk kehamilan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Badan Penelitian Kesehatan Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2019 bahwa menyatakan kerupuk kulit itu sangat penting dan paling bergizi dibandingkan dengan kerupuk kulit lainnya seperti kerupuk kulit terigu, tapioka, dan kedelai. Kandungan yang ada di dalam kerupuk kulit meliputi 82% protein, 16% karbohidrat, 3,84% lemak, dan 0,0% mineral. Nah, kerupuk kulit adalah kerupuk yang diolah dengan bahan dasar kulit hewan seperti kulit sapi dan kulit kerbau. Dengan mengetahui manfaat kerupuk kulit, ada manfaatnya loh seperti vitamin. Namun mengonsumsi kerupuk kulit secara berlebihan tidak baik loh karena memiliki efek sampingnya. Namun dianjurkan untuk dimakan, tapi tidak berlebihan loh teman-teman. Jadi, apakah benar resiko pada ibu hamil yang menyebabkan ketuban darah adalah kerupuk kulit itu? Nah, belum tentu loh teman-teman. Mungkin ada faktor lain seperti yang saya sebutkan sebelumnya, hamil umur 35 tahun, gangguan pada plasenta, dan cedera pada rahim ibu hamil loh. Nah, seperti itu, dan itu saja yang dapat saya jelaskan dan saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon
Mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Vina Julia dengan NPM 24.105.012 dari Prodi D3 Kebidana semester 1. Di sini saya akan membuat video tentang mitos-mitos kehamilan yang ada di Indonesia di daerah Riau, Jogja, dan Kalimantan Utara. Media sosial budaya dengan dosen pengampu Ibu Juwita Desri Ayu, STR dan Magister Kebidanan. Pertama ada di Provinsi Riau. Mitosnya minum air kelapa dapat mempercepat persalinan. Penanggulangannya, selain mudah ditemukan, minum air kelapa juga cukup digemari masyarakat dan memiliki nilai gizi yang baik karena air kelapa memiliki cairan yang sama seperti dalam tubuh dan juga baik untuk kesehatan jantung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Olivia. Saya dari Prodi D3 Kebidanan dengan NPM 2401050004 Fakultas Kesehatan Universitas Aisyah Pringsewu. Di sini saya akan memaparkan video tugas ilmu sosial budaya dari dosen pengampu Ibu Juwita Desri Ayu STR ke PDN MK. Di sini saya akan memaparkan video mitos tentang provinsi di Kepulauan Riau. Jadi, mitos provinsi Kepulauan Riau yaitu salah satunya ibu hamil. Jadi, ibu hamil dan suami tidak boleh menganiaya hewan. Ditakutkan jika anaknya lahir akan cacat. Penanggulangannya, anak yang terlahir cacat itu dikarenakan beberapa faktor. Yang pertama, faktor kromosom, dan yang kedua, faktor genetik dari ibu dan ayah, dan ketiga, faktor virus Zika. Dan ibu hamil mengkonsumsi minuman beralkohol dan merokok. Mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan dari mitos kepulauan di Provinsi Riau. Saya akhiri, terima kasih. Selanjutnya, mitos yang ada di Provinsi Bengkulu. Ibu hamil tidak boleh duduk di depan atau di belakang pintu karena hal tersebut dapat menghambat kelahiran anaknya nanti. Penanggulangannya adalah hal ini tidak berhubungan dengan kesehatan karena duduk di depan atau di belakang pintu tidak ada hubungan dengan proses kelahiran. Proses kelahiran dapat berlangsung lancar atau tidak tergantung dengan kondisi ibu dan anaknya. Apabila seorang ibu mengalami kelahiran yang patologis, maka proses kelahiran anaknya akan sulit daripada kondisi ibu yang normal. Nah kawan-kawan, tahu tak apa sih mitos-mitos kehamilan yang ada di Provinsi Jambi? Kalau tidak tahu, ayo sini aku kasih tahu. Bahwasannya, ibu hamil itu tidak boleh melakukan aktivitas fisik, harus istirahat total. Namun faktanya, melakukan aktivitas fisik ringan maupun sedang dapat meningkatkan kesehatan ibu dan bayi. Salah satu contoh aktivitasnya adalah yoga. Contoh yoganya adalah salah satunya yaitu 1, 2, 3, 4 dan 1, 2, 3, 4. Itu adalah salah satu contoh aktivitas fisik yoga yang harus diterapkan pada ibu hamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Halo Sobat UAP. Kenalko, nyemoku Dista Putri Marantika dari Prodi D3 Kebidanan Fakultas Kesehatan Universitas Aisyah Pringsewu dengan NPM 2401050005 dengan mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar dengan dosen pengampu Ibu Juwita Desri Ayu, STR Kep, PDN MKep. Ngagam mapakan selesai mitos pil gam nuwo di Provinsi Lepung. Belum di Provinsi Lepung adalah provinsi yang paling ujung di Pulau Sumatera. Kado langsung berbatasan dengan Pulau Jawa. Biasanya digunakan untuk akses penyeberangan dari Pelabuhan Bangkauni menuju Pelabuhan Merak. Provinsi Lampung yang dikenal dengan sambal seruit, kain tapis, dan masih banyak lagi. Yaitu di sini saya akan menjelaskan salah satu mitos yang sangat unik, yaitu mitos kehamilan. Jika suami dari wanita hamil tersebut selalu memenuhi keinginan istrinya, dengan begitu seorang wanita yang sedang hamil akan bahagia dan berpengaruh positif bagi psikologis. Tapi wanita ngidam belum tentu hamil, yaitu contohnya seperti amenorrhea. Amenorrhea bisa dihitung dari HPHT dan TTP. Dan yang kedua ada
Anoreksia. Anoreksia biasanya hanya terjadi pada triwulan pertama. Dan yang ketiga yaitu ada pemekaran vena-vena. Pemekaran vena-vena biasanya terjadi pada kaki, betis, dan vulva. Keadaan ini biasanya dijumpai pada triwulan terakhir. Baik, video penjelasan mitos dari saya yaitu di Provinsi Lampung. Jika ada salah saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat UAP, perkenalkan nama aku Alfida Azahra dengan NPM 240105001, program studi D3 Kebidanan semester 1 Fakultas Kesehatan Universitas Aisyah Pringsewu. Di sini aku nampilkan salah satu video mitos kehamilan yang ada di Sumatera Selatan. Salah satu mitosnya yaitu apabila seorang ibu hamil menutup lubang di tanah, maka bayinya akan terlahir tanpa anut. Apabila mitos ini tetap diyakini, dapat menyebabkan tidak terpenuhinya hak para ibu hamil dan akan menyebabkan terganggunya aktivitas. Sebenarnya mitos ini tidak berpengaruh pada bayi yang akan dilahirkan. Hanya saja ibu hamil harus berhati-hati ketika melakukan aktivitas. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Halo Sobat UAP, kembali lagi bersama saya Revani Sumadewi dari Prodi D3 Kebidanan Universitas Aisyah Pringsewu. Di sini saya akan membuat video tentang mitos kelahiran yang ada di Provinsi Bangka Belitung dan Sulawesi Utara. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas ilmu sosial budaya oleh dosen Ibu Juwita Desri Ayu, STR BDN MKAP. Kira-kira di sini udah pada tahu belum sih mitos-mitos yang ada di Provinsi Bangka Belitung dan Sulawesi Utara? Kalau belum, yuk kita simak videonya. Pertama, di sini saya akan membuat video di Provinsi Bangka Belitung. Bangka Belitung merupakan provinsi yang terdiri dari dua pulau utama, yaitu Bangka dan Belitung. Bangka Belitung juga memiliki ratusan pulau-pulau kecil. Total pulau yang bernama berjumlah 470 pulau, sedangkan yang hanya berpenghuni hanya 50 pulau. Dari jurnal yang saya baca tentang ungkapan mitos kehamilan, perspektif agama dan spiritualnya di Bangka Belitung, ibu hamil yang telah keramas tidak boleh mengikat rambutnya, dikarenakan jika mengikat rambutnya, bayi yang ada di dalam kandungan ibu tersebut akan terlilit tali pusar. Akibatnya, jika bayi terlilit tali pusar akan terlambat perkembangannya, bahkan bisa menjadi lumpuh. Nah, ibu-ibu udah pada tahu belum sih apa sih penyebab bayi terlilit tali pusar? Menurut jurnal yang saya baca tentang kehamilan kembar mengatakan bahwa penyebab terlilitnya tali pusar yaitu dikarenakan bayi kembar. Lilitan tali pusar bisa di mana saja, tapi yang paling umum biasanya di bagian leher. Sebaiknya setelah keramas dianjurkan untuk tidak mengikat rambut dan membiarkan rambut kering dengan sendirinya. Itu membuat rambut lebih kuat dan lebih sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UAP, perkenalkan nama saya Alifia. Saya dari program studi D3 Kebidanan semester 1. Berdirinya saya di sini, saya akan menjelaskan sedikit beberapa mitos-mitos kehamilan yang ada di Banten, Kalimantan Selatan, dan Nusa Tenggara Barat. Di sini saya akan memaparkan tentang mitos-mitos yang ada di Provinsi Banten. Mitos-mitos yang ada di Provinsi Banten: tidak boleh mengikat handuk di leher karena takut bayi terlilit di ari-ari. Penanggulannya adalah penting untuk diketahui bahwa bayi terlilit tali pusar bukan disebabkan oleh apa yang dilakukan ibunya, tetapi karena bayi bergerak dalam kandungan, dan ini merupakan hal yang normal. Ibu hamil kemungkinan tidak mengalami gejala apapun, sehingga tidak dapat mengetahui bahwa bayinya terlilit tali pusar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zelfa Sukoca dengan nomor NPM 240105013. Saya dari program studi D3 Kebidanan. Tujuan saya di sini adalah untuk menyelesaikan proyek tugas video mata kuliah sosial budaya. Tujuannya sebagai bentuk ujian tengah semester ganjil tahun akademik 2024-2025.
Izin Ibu Pengampun Dosen Mata Kuliah Sosial Budaya, Ibu Juwita Desri Ayu, STR Bidan MKep. Berdirinya saya di sini, saya ingin menjelaskan tentang mitos-mitos kehamilan pada provinsi. Nah, salah satunya adalah Provinsi Jakarta. Nah, sebelum kita memasuki inti dari pembahasan mitos-mitos kehamilan di Provinsi Jakarta, sebelumnya kalian tahu nggak sih apa makanan khas dari Jakarta? Nah, jika ada yang belum tahu, inilah makanan khas dari Jakarta. Nah, udah pada tahu kan apa makanan khas dari Jakarta? Jadi, saya di sini akan melanjutkan ke inti dari pembahasan kita hari ini. Jadi, mitos kehamilan di Provinsi Jakarta adalah dari pemahaman orang Betawi menyebutkan bahwa perempuan hamil mengeluarkan aroma darah segar janin. Nah, aroma darah mampu untuk mengundang rasa lapar makhluk halus, terutama kuntilanak. Guna untuk menangkal serangan kuntilanak tersebut, dukun membacakan jampe-jampe pada benda-benda kecil tajam, mulai dari pisau kecil atau gunting kuku. Nah, benda itu dicantumkan pada baju atau dipegang oleh perempuan hamil. Bahkan juga digunakan sebagai wafak jampe kain putih. Nah, penanggulangannya adalah ada baiknya jika dapat berhati-hati karena meletakkan benda tajam pada tubuh dapat menimbulkan resiko berbahaya. Pemasangan penelitian tidak sempurna atau tidak benar dalam melipat gunting kuku dapat menyebabkan resiko tertusuk hingga dapat menimbulkan luka bagi penggunanya. Nah, luka tersebut dapat menyebabkan komplikasi seperti infeksi serius pada luka yang menjalar ke seluruh tubuh, serta dapat menyebabkan tetanus. Nah, ada baiknya jika segala sesuatu dikembalikan kepada pemilik semesta, termasuk dalam permohonan perlindungan dari segala bahaya. Jadi, itu adalah mitos-mitos kehamilan pada Provinsi Jakarta. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UAP. Kenal kok, jenengku nih kene Dista Putri Marantika. Aku nih kene arep ngejelasne. Sebelumnya, Provinsi Jawa Tengah adalah provinsi sing duweni akeh tenan keanekaragaman tenan, yaitu salah sijine gudeg. Banyak digemari oleh masyarakat di seluruh penjuru dari Indonesia, yaitu makanan gudeg. Provinsi Jawa Tengah juga memiliki monumen atau memiliki tempat-tempat bersejarah, yaitu contohnya seperti Candi Prambanan dan Gunung Merapi. Ada pun mitos-mitos, yaitu salah satunya dagangan bayi yang biasa dilaksanakan di malam hari. Masyarakat yang datang ke rumah kan di malam hari setelah beberapa hari untuk menemani ibu, keluarga, dan bayi tersebut malam, dan menyanyikan sebuah petuah-petuah atau menyanyikan tembang-tembangan Jawa agar bertujuan bayi tersebut merasa tenang. Hubungan antar warga maupun keluarga semakin dekat, dan ibu yang baru saja melahirkan terhibur ada yang menemani di malam hari. Ya, yang kedua di daerah Jogja. Mitosnya ibu hamil dilarang minum kopi. Penanggulangannya karena kopi ada senyawa yang bernama tanin. Ini dapat meningkatkan beberapa logam seperti zat besi, kalsium, dan aluminium, lalu membentuk kompleks secara kimiawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Halo Sobat UAP, ketepang deui saring abdi Jesi Irawan. Di dieu abdi bade memperkenalkan video nganu mitos hamil anu aya di Provinsi Jawa Barat. Sebelum kita masuk pada bagian inti, izinkan saya untuk menjelaskan di mana sih Jawa Barat itu. Jawa Barat atau disingkat dengan Jabar adalah sebuah provinsi di Indonesia yang beribu kota di kota Bandung. Wilayahnya berbatasan dengan Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta dan Laut Jawa di sebelah utara, Provinsi Jawa Tengah di sebelah timur, Samudra Hindia di sebelah selatan, serta Provinsi Banten dan Provinsi DKI Jakarta di sebelah barat. Saya akan memperlihatkan baju khas Jawa Barat, yaitu baju Sunda.
Baik teman-teman, setelah lihat pakaian khas Jawa Barat atau kebaya Sunda, mari kita lanjut menyimak apa saja sih mitos-mitos kehamilan yang ada di Jawa Barat. Let's go. Baik teman-teman semua, di sini saya akan membahas mitos-mitos kehamilan yang ada di Jawa Barat. Selama hamil, ibu hamil diusahakan tidak diperbolehkan makan menggunakan piring yang berukuran besar. Disarankan menggunakan piring yang berukuran kecil karena diyakini akan berdampak buruk pada calon anaknya. Bayi yang dilahirkan akan memiliki wajah yang besar seperti piring. Cukup unik ya teman-teman. Baik teman-teman, tadi merupakan mitos-mitos yang ada di Jawa Barat, yaitu bahwa ibu hamil tidak boleh menggunakan piring yang berukuran besar dikarenakan bayi akan lahir dengan ukuran wajah yang besar seperti piringnya. Jadi teman-teman, perkembangan janin dan bentuk wajah itu dipengaruhi oleh faktor genetik, nutrisi yang sehat, dan faktor lainnya seperti kebiasaan gaya hidup, merokok, alkohol, dan lain-lain. Jadi teman-teman, bentuk ukuran wajah bayi tidak dipengaruhi oleh ukuran piring. Baik teman-teman, itu tadi sedikit pemaparan tentang mitos-mitos kehamilan yang ada di Jawa Barat. Untuk yang di Provinsi Jawa Barat saya cukupkan sampai di sini. Mari kita lanjut. Halo sahabat UAP, nami kulo Alfida Azahra. Kulo badhe nyampeaken mitos-mitos kehamilan ing Provinsi Jawa Timur. Salah sawijine yaitu ibu hamil dilarang menjahit karena akan menyebabkan anaknya yang terlahir sumbing. Padahal pengaruh bayi terlahir sumbing yaitu pola hidup sehat dari ibunya, karena ibu mengonsumsi alkohol, narkoba, merokok, atau ibu yang obesitas itu yang menyebabkan bayi akan terlahir sumbing. Jadi mitos ini tidak ada kaitannya dengan bayi yang terlahir akan sumbing. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Matur kesuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitos kehamilan yang ada di Provinsi Kalimantan Barat adalah tali jarik berfungsi untuk pegangan saat melahirkan agar lebih kuat dan untuk mengusir makhluk halus. Anggulangannya adalah, menurut pandangan medis, melakukan benda-benda tersebut pada pakaian ibu dan bayi tidak memiliki efek sama sekali. Pasalnya, benda-benda tersebut tidak menimbulkan pengaruh pada status kesehatan ibu hamil ataupun bayi. Selanjutnya, mitos yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan adalah larangan menjahit bagi perempuan hamil. Resiko yang akan dihadapi oleh wanita hamil tersebut adalah mengalami kesulitan dalam proses persalinan. Penanggulannya adalah ibu hamil tetap boleh menjahit pakai tangan maupun mesin. Terlebih bila merupakan beberapa tips yang dapat dilakukan ibu hamil untuk menjahit dengan aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zian Francis Roca dengan nomor NPM 24010513. Saya dari program studi D3 Kebidanan. Tujuan saya di sini untuk menyelesaikan tugas proyek video mata kuliah sosial budaya. Tujuannya sebagai bentuk ujian tengah semester ganjil tahun akademik 2024-2025. Izin Ibu dosen pengampun, Ibu Juwita Desri Ayu, STR Bidan MKep. Jadi saya di sini ingin menjelaskan mitos-mitos kelahiran dari berbagai provinsi. Salah satunya Provinsi Kalimantan Tengah. Jadi ini adalah makanan khas atau makanan asal dari Kalimantan Tengah. Nah, mitos dari Provinsi Kalimantan ini bukan tantangan. Cuman dimitoskan air kelapa hijau bikin kulit bayi putih dan kacang hijau bikin rambut lebat. Tetapi faktanya warna kulit manusia ditentukan oleh faktor genetika, tidak ada faktor lain. Rambut lebat pun tergantung dari faktor genetik, bukan dari kandungan makanan yang dikonsumsi. Tapi Ibu, ada juga manfaat kelapa muda bagi ibu hamil. Salah satunya untuk memenuhi cairan tubuh, untuk mengganti elektrolit yang hilang,
meringankan gejala mual dan muntah, dan menurunkan tekanan darah. Nah, sedangkan manfaat kacang hijau bagi ibu hamil juga ada. Salah satunya mencegah anemia, memberikan pasokan energi, mencegah infeksi, dan menjadi sumber nutrisi bagi ibu hamil dan janin. Jadi itu adalah mitos kehamilan dari Provinsi Kalimantan Tengah. Jadi mohon maaf bila saya ada kesalahan kata, kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, di daerah ketiga dari Provinsi Kalimantan Utara, mitosnya budaya atau anjuran tidak diperbolehkan untuk mengkonsumsi jenis makanan tertentu, misalnya sayuran, buah, dan makanan tertentu lainnya yang dianggap dapat mempengaruhi kesehatan khususnya bayi dan ibu hamil. Penanggulangannya, karena hal ini terjadi karena banyak adat istiadat, kebiasaan, dan kepercayaan yang berhubungan dengan masalah makanan yang mana setiap suku bangsa mempunyai cara tersendiri dalam hal memilih makanan. Makanan yang mana cukup satu bangsa mempunyai cara tersendiri untuk memilih jenis makanan yang dimakan. Hal ini pada akhirnya dapat memberikan dampak terhadap suatu gizi ibu hamil, terlebih dari jika tidak diimbangi dengan makanan bergizi. Konco-konco tahu nggak apa aja mitos-mitos kehamilan yang ada di Maluku Utara? Kalau nggak tahu, bakal tahu salah satu mitos kehamilan yang ada di Maluku Utara. Salah satu mitos yang ada di Maluku Utara adalah bahwasannya ibu hamil tidak boleh berdiri atau duduk di depan pintu karena bisa menyebabkan kesulitan dalam persalinan. Penanggulannya, bahwasannya jika ibu hamil duduk atau berdiri di depan pintu, itu bisa menyebabkan ketularan penyakit atau virus yang ditularkan oleh udara. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Halo Sobat UAP, kembali lagi dengan saya Dian Olivia. Di sini saya akan memaparkan video mitos di Provinsi Sulawesi Barat. Jadi, ibu hamil tidak boleh meminum air kelapa, ditakutkan anak yang dilahirkan akan mati muda. Penanggulangannya, bahwa air kelapa itu memiliki khasiat dan sangat bergizi untuk ibu hamil dan sangat menyegarkan. Namun, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan ketika mengkonsumsi air kelapa muda, yaitu hindari pembelian air kelapa muda di toko-toko terdekat karena ditakutkan bahwa air kelapa muda itu tadi sudah tercampur oleh pemanis buatan atau bahan yang lain. Jadi, jika ingin mengkonsumsi air kelapa muda, pilihlah kelapa muda yang asli. Mungkin hanya itu saja yang saya dapat sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Jessi Irawan. Kali ini bukan lagi membahas tentang Jawa Barat ya teman-teman, tetapi kali ini saya akan membahas tentang mitos-mitos yang ada di Sulawesi Tengah. Sebelum kita masuk ke inti pembicaraan tentang mitos-mitos yang ada di Sulawesi Tengah, kalian pada tahu nggak sih Sulawesi Tengah itu di mana? Mari kita melihat di mana sih letak Sulawesi Tengah itu. Provinsi Sulawesi Tengah adalah provinsi yang terletak di bagian tengah Pulau Sulawesi, yang ibu kotanya di Kota Palu. Eits, segelamo kita pina buka komitos kayakku mosimohi mukanota Malasari Sulawesi Tengah. Futuni kai es pisang hijau. Seperti ini. Naik ada kai makanan mapi do Sulawesi Tengah. Baik, itu tadi merupakan sedikit penjelasan tentang makanan khas Sulawesi Tengah. Mari teman-teman semua, mari kita kembali ke topik awal, yaitu membahas tentang mitos-mitos KB yang ada di daerah Sulawesi Tengah. Nah, jadi teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mitos tentang keluarga berencana atau KB yang ada di Sulawesi Tengah. Salah satunya itu dapat menyebabkan kemandulan.
Di Sulawesi Tengah dipercaya bahwa penggunaan alat kontrasepsi dapat menyebabkan kemandulan permanen, terutama pada perempuan. Kepercayaan bahwa KB atau alat kontrasepsi itu menyebabkan kemandulan permanen itu adalah mitos yang sangat umum ya teman-teman. Sebagian besar metode kontrasepsi termasuk pil KB dan suntikan KB tidak menyebabkan kemandulan yang permanen. Setelah berhenti menggunakan KB tersebut, kesuburan biasanya kembali dalam beberapa bulan atau bahkan segera mungkin, tergantung pada jenis kontrasepsi yang digunakan. Baik teman-teman, saya kira cukup untuk pembahasan mitos-mitos yang ada di Sulawesi Tengah. Karena kita akan lanjut di provinsi yang selanjutnya, yaitu Papua Tengah. Mari kita simak video berikut. Kembali lagi bersama saya Revani Kumari. Selanjutnya saya akan menjelaskan video dari Provinsi Sulawesi Utara. Sulawesi Utara merupakan provinsi yang ada di Indonesia yang terletak di paling utara di Pulau Sulawesi, dengan ibu kota Manado. Manado terkenal dengan makanan khas daerahnya yaitu cakalang fufu. Makanan khas satu ini memiliki nama yang unik yaitu cakalang fufu. Cakalang fufu merupakan makanan hidangan ikan olahan yang diberi bumbu rempah, diasapi dan dicapit oleh kerangka bambu. Di Sulawesi Utara, banyak ibu hamil yang diharapkan melakukan pekerjaan berat sebagai dari persiapan fisik dan spiritual untuk melahirkan. Ada kepercayaan bahwa ibu hamil yang melakukan pekerjaan keras akan melahirkan anak yang pekerja keras juga. Ini saya dapat dari jurnal Pengaruh Budaya Praktek Kehamilan di Wilayah Sulawesi. Afirmasi dan meditasi pada ibu hamil sangatlah bagus untuk mengurangi kecemasan pada ibu hamil. Pengakuan dari 28 ibu hamil yang melakukan meditasi disimpulkan bahwa ibu hamil akan merasakan kenyamanan, ketenangan, pikiran yang positif, dan tidur yang nyenyak. Itu dia pemaparan video yang saya buat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Mai Stefani dengan NPM 24010510. Di sini saya dari Prodi D3 Kebidanan semester 1 Universitas Aisyah Pringsewu. Di sini saya akan memaparkan video tentang mitos-mitos yang ada di daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Maluku, dan Papua. Selamat menyaksikan. Saya akan memperkenalkan pakaian adat dari Provinsi Sulawesi Tenggara. Seperti ini ya guys. Untuk detailnya ada di sini ya. Mitos yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu orang hamil, ibu melahirkan, dan bayi dilarang keluar pada waktu maghrib dan subuh. Ditakutkan nanti akan mendapat gangguan dari makhluk halus. Mari kita simak penanggulangannya. Benar, bayi tidak boleh dibawa keluar pada saat menjelang maghrib karena pada saat itu merupakan peralihan dari sore ke malam. Nah, temperatur alam mengalami peningkatan yang cukup drastis termasuk dari udara, kelembapan udara yang semakin meningkat. Itu kenapa bayi belum bisa mengalami penyesuaian diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zian Francis Bocol dengan nomor NPM 240105-013. Saya dari program studi D3 Kebidanan. Tujuan saya di sini untuk menyelesaikan tugas proyek video mata sosial budaya. Tujuan sebagai bentuk ujian tengah semester ganjil tahun akademik 2024-2025. Izin Ibu dosen pengampun Ibu Juwita Desri Ayu, STR Kep, Bidan MKep. Jadi berdiri saya di sini ingin menjelaskan tentang mitos kehamilan pada Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, ini adalah salah satu makanan khas dari Sulawesi Selatan. Jadi, mitos di Provinsi Sulawesi Selatan adalah calon ibu dilarang tidur bertolak belakang atau bersedang dengan suami. Dikhawatirkan pada waktu melahirkan, posisi anak tidak pada tempatnya atau terbalik.
Sedangkan penanggulannya adalah menurut Health Site pada tahun 2017, tidur bertulang belakang dengan suami atau bersilang membelakangi menandakan pasangan tersebut dengan sedang ada perselisihan atau sedang bertengkar. Jadi sebaiknya ibu dan suami tidak tidur di posisi membelakangi atau bersilang. Selain menjaga keharmonisan keluarga, juga lebih baiknya tidur berhadap-hadapan, itu bisa saling lebih mudah berkomunikasi untuk membahas hal-hal yang akan direncanakan oleh calon anaknya nanti untuk masa depannya. Sedangkan menurut American College pada tahun 2003 bahwa sejauh ini belum diketahui secara pasti apa penyebab bayi sungsang. Tetapi ada beberapa kondisi yang meningkatkan resiko ibu hamil dengan posisi sungsang. Salah satunya sudah pernah hamil, yang kedua hamil kembar atau lebih. Ada juga bentuk rahim tidak normal, misalnya terdapat pertumbuhan fibroid, serta plasenta previa, kondisi saat plasenta menutupi jalan lahir. Jadi itu adalah contoh atau hal-hal yang menyebabkan resiko adanya ibu dengan janin di posisi sungsang. Jadi mohon maaf bila saya ada kesalahan kata, kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Perkenalkan, wastan Tiang Diana Olivia. Mangken diriki tiang latar memaparkan video sane menjudul mitos di Provinsi Bali. Jadi, mitos di Provinsi Bali yaitu Ibu Nifas menggunakan rebusan air daun sirih. Penanggulangannya, daun sirih mempunyai banyak sekali manfaat bagi organ reproduksi, yaitu yang pertama, menyembuhkan gatal-gatal pada organ intim. Yang kedua, mengatasi keputihan. Yang ketiga, yaitu menyembuhkan pasca persalinan normal, yaitu menyembuhkan rubekan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UAP, perkenalkan nama saya Irma Angelia Putri dengan NPM 2401050007. Saya dari program studi D3 Kebidanan semester 1. Sejujurnya saya di sini, saya akan membuat tugas proyek video sosial budaya. Tujuannya sebagai bentuk ujian tengah semester ganjil tahun akademik 2024-2025. Di sini saya akan menjelaskan beberapa mitos-mitos kehamilan yang ada di beberapa provinsi. Dan provinsi yang pertama adalah NTT, Gorontalo, dan Papua Barat. Selamat menyaksikan. Baik, inilah teman-teman visualisasi baju adat yang ada di NTT. Ya, di sini saya akan menjelaskan mitos-mitos kehamilan yang ada di NTT. Apakah teman-teman tahu apa itu mitos-mitos kehamilan yang ada di NTT? Mitos kehamilan yang ada di NTT adalah ibu hamil tersebut harus menggunakan peniti yang diberi bawang putih dan panglai untuk mengusir hantu. Penanggulangannya adalah, adapun menurut beberapa pendapat, ada resiko yang bisa muncul jika peniti dan gunting itu digunakan dengan tidak hati-hati. Misalnya, jika peniti tidak terpasang dengan baik, bisa saja terjadi kecelakaan kecil seperti tertusuk yang bisa berakibat infeksi. Jadi, daripada fokus pada benda-benda tajam, lebih baik ibu hamil mengikuti aturan medis dan menjaga kesehatan dengan cara yang sudah terbukti aman dan efektif. Bagi bayi yang berusia kurang dari 6 bulan, bagi makanan seperti cumi, gurita, udang, dan makanan laut yang seharusnya bermanfaat bagi ibu hamil. Maksudnya adalah, namun ibu hamil dianjurkan untuk mengonsumsi makanan sesuai dengan gizi seimbang dan kondisi kesehatannya. Ibu hamil perlu menghindari makanan yang kurang baik seperti junk food, minuman bersoda, rokok, dan alkohol. mitos-mitos yang ada di Provinsi Maluku, diantaranya ibu hamil pantang makan telur karena akan mempersulit persalinan, dan pantang makan daging karena akan menyebabkan pendarahan yang cukup banyak. Mari kita simak penanggulangannya. Banyak manfaat daging sapi untuk ibu hamil. Daging merah seperti halnya daging sapi memiliki banyak manfaat seperti protein yang tinggi, zat besi, vitamin, dan mineral yang notabene sangat dibutuhkan bagi ibu hamil.
Selanjutnya, Ngana akan membahas salah satu mitos-mitos kehamilan yang ada di Maluku Utara. Salah satu mitos yang ada di Maluku Utara adalah bahwasannya ibu hamil Utara boleh memakan dagingan karena bisa menyebabkan pendarahan yang hebat. Mulanya, bahwasannya pada daging-dagingan, terutama pada daging sapi itu banyaknya protein, zat besi, dan juga vitamin yang dibutuhkan pada ibu dan bayi. Hanya itulah yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dispa Putri Marantika, program studi Kebidanan Fakultas Kesehatan Universitas Aisyah Pringsewu. Saya di sini mau kasih tahu kok mitos-mitos yang ada di Provinsi Papua. Masih dipercaya bahwa di Papua ada ibu hamil yang diasingkan dan melahirkan seorang diri dibuatkan tenda di luar rumah. Saya sarankan diadakannya edukasi kepada masyarakat dan ibu hamil bahwa ibu yang melahirkan membutuhkan support dari keluarga maupun suami. Apakah teman-teman tahu apa itu mitos-mitos kehamilan yang ada di Papua Barat? Mitos kehamilan yang ada di Papua Barat adalah ibu hamil memiliki pantangan bahwa suami ibu hamil tidak boleh menyembelih hewan. Penanggulangannya adalah, adapun menurut beberapa pendapat mengenai suami ibu yang sedang hamil tidak boleh menyembelih hewan. Tidak ada pantangan bagi suaminya untuk menyembelih atau memotong hewan yang bisa dimakan apabila untuk kebutuhan dikonsumsi dan dimakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat UAP, perkenalkan Nogo Wene Idawati, Nogo mahasiswa Universitas Aisyah Pringsewu dengan NPM 241050006, Nogo dari Prodi D3 Kebidanan Fakultas Kesehatan Universitas Aisyah Pringsewu. Nah, tujuan Nogo membuat video ini, Nogo akan memperjelaskan mitos-mitos yang ada di Papua Pegunungan. Sebelum Nogo menjelaskan tentang mito-mito yang ada di Papua Pegunungan, Nogo akan mengajak kamu orang mengenal baju Papua daerah pegunungan, yaitu seperti di atas ini. Nah, baju di atas ini adalah baju daerah Papua Pegunungan yang bernama Salib Pegunungan Wemen. Gue di sini akan membahas tentang mito-mito yang ada di Papua Pegunungan. Nah, salah satunya mitos bahwa ibu hamil tidak boleh memakan ikan berukuran besar karena akan beresiko pendarahan pada ibu hamil. Apakah benar? Mari kita simak video ini. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu penyebab pendarahan pada ibu hamil. Menurut Cellmark Perdana 2021, pendarahan pada ibu hamil hal yang biasa dan umum karena terjadi pada trimester pertama kehamilan. Penyebab utamanya biasanya karena seks berlebihan, pemeriksaan panggul atau USG, dan cedera pada ibu hamil. Nah, untuk ikan, apakah benar jika memakan ikan berukuran besar akan terjadi resikonya pendarahan? Menurut Rendal Kusuma 2017, ikan juga merupakan sumber dari beberapa zat yang penting untuk perkembangan janin. Konsumsi ikan untuk ibu hamil yang cukup selama kehamilan akan menunjukkan perkembangan saraf bayi yang lebih baik agar nutrisi dan protein penting bagi ibu hamil. Ikan merupakan sumber protein yang berkualitas tinggi. Protein juga merupakan sumber dari beberapa zat gizi yang penting untuk perkembangan janin seperti asam omega 3, khususnya DHA yang bagus untuk perkembangan otak dan mata janin. Nutrisi ini bagus untuk ibu hamil dan dianjurkan untuk memakan makanan yang bernutrisi seperti ikan tersebut. Jadi apakah benar resiko pada ibu hamil yang menyebabkan pendarahan adalah memakan ikan berukuran besar? Belum tentu loh, mungkin ada faktor lain seperti yang saya jelaskan di awal tadi bahwa ibu hamil, penyebab ibu hamil adalah seks berlebihan, USG ataupun pemeriksaan panggul dan cedera pada ibu hamil. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata ataupun penyampaian, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu mitos-mitos tentang kehamilan yang ada di Provinsi Papua. Ibu hamil dilarang memakan ikan yang berukuran cukup besar karena dapat menyebabkan pendarahan, dan tidak boleh memakan buah karena dapat menyebabkan kemauan berair. Mari kita simak penanggulangannya. Cuma pada ibu hamil khususnya memiliki manfaat yaitu serat, protein yang tinggi, dan vitamin. Kaya akan manfaat bagi semua orang.
semua bisa mengkonsumsi, dari bayi sampai lansia. Semua memiliki segudang manfaat. Ikan kaya akan kandungan nutrisi bagi pertumbuhan dan perkembangan janin, seperti protein yang tinggi, vitamin, zat besi, yodium, kalsium, dan omega 3 jika dikonsumsi secukupnya. Halo naka, ame mokodo doya moga. Ipadaya nakai, emi muka degi makaga Ikaya ngegapa ekowai takoyo ngawai gai. Oke teman-teman semua, di sini saya akan memperkenalkan sebuah hiasan yang sering digunakan di Provinsi Papua Tengah, yaitu hiasan rumbai jingkok. Seperti gambar di sini. Baik teman-teman, di sini saya akan membahas tentang mitos-mitos yang ada di Papua Tengah. Salah satunya adalah ibu hamil tidak boleh memakan ikan laut karena makanan laut dapat memicu reaksi yang merugikan yang disebabkan oleh antibodi. Teman-teman, jadi tidak makan makanan tertentu dapat memiliki konsekuensi yang berbahaya. Seringkali menjadi kekurangan gizi termasuk anemia. Makanan pantangan membuat variasi pilihan makanan menjadi terbatas. Kondisi ini membuat asupan makanan menjadi kurang. Dan pantangan untuk makan ikan tersendiri, manfaat makan ikan itu mendukung sekali loh teman-teman untuk perkembangan otak janin, sumber protein janin, sumber protein yang berkualitas, vitamin dan mineral yang penting, mengurangi resiko kelahiran prematur. Dengan mengonsumsi ikan yang aman, ibu hamil bisa mendukung kesehatan dirinya dan perkembangan. Baik teman-teman semua, itu tadi serangkaian mitos-mitos yang ada di Papua Tengah. Baik, saya rasa cukup untuk pembahasan tentang mitos-mitos yang ada di setiap provinsi. Saya selaku pemateri meminta maaf jika ada salah kata dan mohon maaf atas ketidaksempurnaannya di video yang saya buat. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat UAP, perkenalkan sapenya nama Idawati, mahasiswa Universitas Aisyah Pringsewu dengan MPM 240105006, sadari prodi D3 Kebidanan, Fakultas Kesehatan Universitas Aisyah Pringsewu. Nah, sebelum saya melanjutkan video ini, saya akan memperkenalkan kepada kalian semua baju adat daerah Papua Barat, yaitu seperti di atas ini. Nah, di atas ini adalah baju khas Papua Barat yang bernama Yokal. Mari kita membahas mitos-mitos yang ada di Papua Barat. Salah satunya adalah mitos ibu hamil tidak boleh berolahraga karena dikhawatirkan akan terjadinya cedera. Apakah benar? Mari kita simak video ini. Cedera adalah kelainan yang terjadi pada tulang tubuh yang mengakibatkan timbulnya nyeri, panas, bengkak, dan tidak dapat berfungsi pada otot, tendon, ligamen, persendian maupun tulang akibat aktivitas yang berfungsi berlebihan ataupun kecelakaan. Cedera umumnya sering terjadi pada ibu hamil adalah seperti berkendaraan bermotor, terjatuh, terpeleset dari lantai, dan luka bakar. Nah, apakah benar cedera pada ibu hamil disebabkan oleh olahraga? Mari kita bahas. Olahraga saat hamil dapat membantu mendukung perkembangan otot janin. Beberapa rekomendasi olahraga yang baik untuk ibu hamil seperti yoga dan senam hamil. Manfaat olahraga untuk ibu hamil cukup beragam loh teman-teman. Nah, salah satunya untuk mengurangi stres, mencegah kenaikan berat badan, mengurangi resiko diabetes, dan nyeri punggung pada ibu hamil. Jadi apakah benar penyebab resiko pada ibu hamil yang menyebabkan cedera adalah berolahraga? Nah, belum tentu benar loh teman-teman. Mungkin ada faktor lain yang seperti saya sebutkan sebelumnya adalah kecelakaan bermotor, jatuh pada saat kehamilan. Itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, ataupun ada salah kata saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi pemaparan video tentang mitos-mitos budaya kelahiran yang ada di Indonesia. Jika ada kata yang salah, kami mohon maaf. Jika ada kata-kata yang benar, itu adalah dari Allah, dan jika salah, itulah ada dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.